Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanu fillah sadakumullah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah membuat video tentang kebahagiaan ya, dengan berbagai macam persepsinya. Sekarang saya bawakan di sini penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang tanda-tanda kebahagiaan ya. Ini saya ambil dari salah satu buku beliau, yaitu Al-Fawaid. Bukunya ini Pak, tapi ya sudah burem ya. Covernya sudah burem nih. Ini cetakan Surabaya ini. Saya dapat hadiah dari guru saya di Solo ketika beli kitab ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ulama besar dari Syam ya, hidup pada abad 8 Hijriah. Salah satu dari murid terbaik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di buku ini beliau mengatakan ya, min alamatis sa'adah wal falah ya. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberhasilan seseorang dalam hidup ya, an al-'abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Bahwa seorang hamba itu setiap bertambah dari ilmunya, maka akan bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya, warahmatihi, dan rasa sayangnya kepada orang-orang beriman. Ini kalimat yang luar biasa Pak ya. Orang yang bahagia itu ketika ilmunya bertambah, dalam tanda kutip Pak, bertambah baik dengan seringnya dia membaca, mengkaji, atau mungkin sekolah yang lebih tinggi ya, itu dia bertambah tawaduk. Kalau orang kita mengenal falsafah padi ya, dia kan semakin berisi dia semakin nunduk ya. Warahmatihi, dia semakin sayang kepada orang-orang beriman yang mungkin tidak berilmu atau berilmu di bawah dirinya. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Qayyim, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Setiap bertambah dari amalannya ya, bertambah banyak amalannya, bertambah konsisten, bertambahlah rasa takutnya kepada Allah, dan bertambahlah rasa hati-hatinya, khawatir kalau Allah tidak menerima dari taubat-taubat dari amal dia ya, dari taubat dia. Kan di akhir Ramadan itu saya buat video juga Pak tentang bagaimana kekhawatiran para ulama terdahulu tentang akhir Ramadan ya. Khawatir kalau Allah itu tidak menerima amal-amal mereka. Jadi bertambah amal itu bukan malah bertambah sombong gitu, tapi dia bertambah takut kepada Allah ya. Selanjutnya, wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Setiap bertambah usianya ya, berkuranglah rasa tamaknya ya kepada harta, karena sadar bahwa dia sudah tidak lama lagi dalam kehidupan dunia ini. Makanya sampai ada ungkapan, kenapa orang tua itu genggamannya semakin melemah Pak ya, kenapa? Karena Allah nyuruh kita untuk pelan-pelan melepaskan dunia ini ya. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Orang bahagia itu semakin bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawanannya ya, bertambahlah kebaikannya kepada orang ya kan. Semakin kaya dia malah semakin royal kepada orang. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijahum wa tawadu' lahum. Yang terakhir kata Ibnu Qayyim, setiap bertambah naik kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, bertambahlah dekatnya dia dengan manusia. Bertambah dia ingin untuk memenuhi hajat-hajat orang, kebutuhan orang, dan bertambah juga dia tawaduk kepada manusia. Ini tanda-tanda
orang yang bahagia, Pak. Ya, semakin tinggi jabatannya, malah semakin tawadu, semakin sayang kepada masyarakatnya, semakin dekat dengan orang, bukan semakin menambah jarak. Lalu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan, wa alamatus syaqawah. Nah, tanda-tanda orang yang sengsara, ya, annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihi. Orang yang sengsara itu setiap ilmunya bertambah, baik ilmu dalam tanda kutip karena dia sering belajar atau menempuh pendidikan lebih tinggi ya, S1, S2, S3, tambah ilmu dia malah tambah sombong dengan orang. Watihi, dia bertambah tersesat. Bukannya semakin dekat sama Allah, malah semakin jauh dari Allah. Nauzubillah. Ya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas. Ya. Wa husni dhannihi binafsih. Setiap bertambah daripada amalnya, dia tambah bagus sholatnya, tambah banyak baca Qur'annya, tambah banyak sedekahnya, malah dia bertambah kebanggaannya, bertambah meremehkan manusia karena dia merasa lebih baik dari mereka dan menambah rasa husnuzon pada dirinya. Oh, saya dia orang yang paling baik dari lainnya. Nggak ada orang yang sebaik saya, kata dia. Karena dia merasa sudah bertambah amalnya. Tiap malam dia tahajud, Senin, Kamis dia puasa, sedekahnya banyak dan seterusnya seterusnya. Ini kalau dia bertambah apa? Bangga, sombong, ini berarti dia tanda-tanda celaka, Pak. Wa kullama zida fi amrihi zida fi hirsihi. Orang celaka juga, kata Ibnu Qayyim, setiap bertambah pada umurnya, usianya, maka bertambahlah tamaknya kepada harta. Nah, kan banyak Pak ya, orang-orang sekitar kita tuh semakin tua itu bukannya malah semakin dermawan, malah semakin pelit ya, semakin perhitungan ya, semakin hitung-hitungannya semakin tajam gitu loh. Ya, ini tanda-tanda orang celaka ini. Wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsakihi. Orang celaka itu setiap bertambah pada hartanya, bertambahlah bakhilnya. Ya. Wa imsakihi, bertambahlah apa? Dia memegang hartanya. Maksudnya takut benar untuk mengeluarkan, diberikan kepada manusia. Ya. Di tempat kami ini Pak, dulu ada seorang yang sangat kaya raya. Beliau sudah meninggal. Ya. Sebenarnya orangnya rajin ibadah juga. Tapi pelitnya nauzubillah ya. Cerita seorang bapak itu ketika mau ada acara keagamaan, nah dia datanglah kepada orang yang kaya ini. Pertama kali didatangi dengan harapan mudah-mudahan misalnya Pak ya, itu acara menghabiskan dana 500.000 aja gitu ya. Ya udah, nggak usah kemana-mana, saya aja eh, yang ngasih gitu loh. Tapi ternyata boro-boro seperti itu ya, malah dia bicara ke sana kemari ngalor ngidul, mengatakan wah ini lagi susah, ini lagi seret, ini lagi akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Padahal dia orang yang terkenal kaya raya, tanahnya di mana-mana. Ya, nauzubillah. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahi zida fi kibrihi wa tihi. Setiap bertambah ya kedudukannya, nah, semakin tinggi jabatannya, maka semakin dia itu sombong dengan manusia. Semakin dia jaga jarak dengan manusia. Udah nggak bisa lagi kita ketemu dia. Ya, makanya sampai ada ungkapan orang yang hakikatnya paling baik ya, yang asli baik adalah ya, satu ketika kaya dia tidak berubah. Sama dengan seperti sebelum dia kaya. Dua, orang yang asli baik itulah orang yang nggak berubah ketika dia jadi penguasa. Sama dengan sebelum jadi penguasa atau pejabat. Ketiga, orang yang paling baik itu, yang aslinya baik adalah orang yang dia tidak berubah ketika dia dekat dengan penguasa. Ya, banyak kan Pak orang sekitar kita ini bukan siapa-siapa, tapi gayanya selangit. Kenapa? Karena dekat dengan pejabat A, dengan dekat dengan aparat B, ya sampai istilahnya dekengannya dekengan pusat. Ini orang-orang yang ya sebenarnya dia belum atau bukan siapa-siapa, tapi tadi karena merasa dekat dengan pejabat-pejabat tadi,
dia menyembuhkan diri dari manusia. Ini mungkin sekilas singkat tentang tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda kesengsaraan. Kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Pak kita masuk yang pertama, orang-orang yang mendapatkan tanda kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.